warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulu Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kita bertemu di hari kemenangan, yaitu di hari Idul Fitri, di mana kita telah melakukan atau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam waktu 1 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima amal kebaikan kita dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, wal yakhshal ladzina law taraku, hendaknya mereka khawatir kalau mereka nanti akan meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, yaitu anak keturunan yang lemah atau generasi yang lemah. Khafu alaihim, yang mereka takutkan. Falyattaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya kalian berkata dengan perkataan yang benar. Ayat ini di antara asbabun nuzulnya
disebutkan bahwa ada orang yang mau meninggal, kemudian dia meninggalkan harta warisan, tapi kemudian dia curang terhadap harta warisan itu. Banyak diwasiatkan kepada orang lain, sementara anak-anaknya dibiarkan tidak mendapatkan perhatian. Nah, di sini kemudian turun ayat tersebut. Dan juga para ulama mengatakan bahwa ayat ini secara umum berbicara tentang pendidikan terhadap anak. Jadi anak itu amanat. Yang pertama yang harus kita pahami. Dan amanat ini akan berakhir dengan salah satu di antara dua, menjadi nikmat atau menjadi laknat. Anak itu akan menjadi nikmat atau menjadi laknat. Itu pasti salah satu itu yang akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatian kepada pendidikan anak. Ketika berhasil, maka akan menghasilkan pribadi-pribadi yang baik, keluarga-keluarga yang baik, anggota masyarakat yang baik, sebuah negara yang penduduknya adalah penduduk orang-orang yang baik, sehingga negara tadi menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sebuah negeri yang baik, kemudian Allah yang maha pengampun, sejahtera, langit sejahtera bumi, sebagaimana Allah SWT firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Seumpama penduduk suatu negeri mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah dari langit dan juga berkah dari bumi. Kapan? Ketika beriman dan bertakwa. Di antara isi beriman dan bertakwa itu adalah ketika kita menunaikan amanat pendidikan anak-anak kita semua. Walakin kadzabu, akan tapi mereka kemudian mendustakan akan kebenaran, lari dari tanggung jawab dalam pendidikan anak. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami kemudian akan mengadab mereka dengan apa-apa yang mereka telah lakukan. Di antaranya memang kewajiban kita adalah pendidikan anak, dan itu saya kira punya dampak yang sangat besar. Pribadi yang baik melahirkan keluarga yang baik, keluarga yang baik melahirkan masyarakat yang baik, masyarakat baik melahirkan negara yang baik. Urutannya seperti itu. Makanya kita semuanya punya tanggung jawab itu semua. Jangan sampai kemudian terjadi dalam sebuah kisah, ada orang Arab. Orang Arab ini seorang saudagar kaya. Dia biasa bertemu dengan seorang ustadz atau kiai gitu ya, dan dia kenal baik dengan ustadz tadi. Nah, suatu ketika saudagar kaya ini dia habis belanja barang dari luar negeri, kemudian mengambil barang atau mengecek barang itu, dan kita mengambil barang itu, dan di sana ada pegawai yang harus mengangkat barang-barang tersebut, para pekerja kasar. Nah, di saat mengawasi pekerja kasar itu, tiba-tiba dia melihat ada orang yang mirip dengan orang yang dikenal. Nah, diingat-ingat, kok miripnya mirip dengan ustaz yang dia
akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Wahai fulan, siapa nama? Siapa nama bapak ini? Ternyata tidak salah bahwa anak yang bekerja kasar ini bapaknya adalah seorang ulama, seorang ustadz. Akhirnya tidak secara tiba-tiba dia mengatakan nikmal ab, katanya gitu, wa bi'sal ibn, di hadapan anak tadi. Artinya apa? Alangkah baiknya bapaknya dan alangkah apesnya anaknya, katanya begitu. Anak itu tidak terima. Apa yang dikatakan oleh anak itu? Nikmal jad wa bi'sal ab, katanya begitu. Alangkah baiknya kakek saya yang telah mendidik bapak saya sehingga menjadi seperti itu, dan alangkah buruknya bapak saya kemudian mendidik saya seperti ini, katanya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada anak-anak kita yang kemudian protes kepada kita seperti itu. Kenapa? Ini pasti terjadi ketika kita mengabaikan pendidikan anak-anak kita. Dan pada saat ini yang namanya pendidikan anak itu sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Apalagi tantangannya yang sangat luar biasa. Ketika dibiarkan, hampir kita bisa meyakini apa yang akan terjadi. Wong yang sudah kita perhatikan saja masih banyak yang lepas-lepas. Jadi ini sesuatu yang menjabat seharusnya kita lakukan. Begitu pula nanti di akhirat, anak-anak yang menjadi anak-anak yang tidak baik karena kita tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anak itu akan menyeret kita, ya, dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak yang baik, yang kita didik dengan baik, akan menggandeng kita masuk surga. Seperti itu. Ini hampir bisa dipastikan. Makanya bagaimana hendaknya ada rasa tanggung jawab dalam diri kita untuk bagaimana kita mendidik putra-putri kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salat." Apabila anak manusia itu meninggal, maka putus pahala amalannya. Illa min salat, kecuali 3 hal. Shadaqatul jariyah, itu sedekah jariyah. Alhamdulillah, warga perumahan Kudairi dan sekitarnya, khususnya jamaah Masjid Al-Fatah, luar biasa dalam masalah itu, dan saya tahu. Dan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Sehingga apa? Kita ada usaha untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Kita didik putra-putri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Dan kita ramaikan kehidupan kita dengan ilmu. Karena apa? Ilmu itu dengan izin Allah SWT yang menunjukkan kepada kita mana yang benar dan mana yang salah. Termasuk juga dengan ilmu itu, insya Allah orang itu akan bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Di dalam kehidupan semakin banyak masalah, maka semakin dibutuhkan banyak ilmu. Maka ilmu itu jadi sangat penting. Kita semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah awalatin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan kita tidak bisa membayangkan kita berada di dalam kubur yang sangat gelap. Dan di kuburan itu sebagaimana Rasulullah SAW ada siksa dan juga ada kenikmatan. Bagi orang-orang yang berbuat baik,
dia di sana akan mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT sebelum mendapatkan kenikmatan surga. Tapi orang-orang buruk akan mendapatkan siksa yang berat sebelum mendapatkan siksa neraka. Siapa yang bisa kita harapkan di saat kita masih ada sisa-sisa dosa yang mungkin bisa membuat siksaan Allah SWT akan tertimpa kita di dalam neraka? Itu hanya anak-anak kita. Orang yang mengabaikan pendidikan terhadap anak berarti mengabaikan dirinya terhadap siksaan nanti yang terjadi di kuburan yang pertama sebelum di akhirat. Maka ini menjadi sesuatu keharusan bagaimana kita harus mendidik putra-putri kita. Nah, model pendidikannya apa? Yang pertama, ya, anak-anak kita harus mengerti rukun Islam yang 5. Dan kita juga harus mengajari bagaimana menjalankannya, memberikan contoh. Kalau rukun Islam yang pertama itu berhubungan dengan masalah keyakinan, anak kita nggak boleh lupa. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Intinya adalah ibadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Dan minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan yang kedua adalah Rasulullah SAW dijadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Rukun yang pertama. Kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah kita sebagai orang tua memberikan contoh kepada anak-anak kita dan membimbing anak-anak kita untuk bagaimana bisa sholat dengan baik, punya kecenderungan ketika dia punya kemampuan kemudian bersedekah seperti yang dilakukan oleh jamaah ini, berpuasa penuh di bulan Ramadan ketika punya kemampuan dan kuota haji yang bisa dilakukan berangkat haji. Ini pasti anak-anak kita harus menguasai persoalan seperti ini. Jangan sampai anak kita tidak dari pesantren kok. Ya orang ngerti, maka kita lah orang yang berusaha untuk memahamkannya. Rukun Islam. Dan yang kedua adalah kita memahamkan tentang rukun iman yang 6. Dan juga mengingatkan tentang bahwa hidup itu ada kematian. Ya. Dunia itu ada akhir, di mana berakhirnya adalah di akhirat. Itu harus mantep anak kita itu betul-betul mengikuti kita dalam masalah ini. Makanya di dalam ayat tadi dikatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya mereka takut kalau mereka kemudian meninggalkan generasi yang lemah, anak cucu yang lemah, keturunan yang lemah agama, lemah ekonomi, lemah semuanya. Yang mereka takutkan, apa kata Allah? Falyattaqullah. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Inilah modal pertama kita mendidik anak-anak kita, yaitu kita sendiri bertakwa kepada Allah SWT. Dengan kita bertakwa kepada Allah, kita akan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya semampu kita. Modal besar, anak kita tidak ikut. Ketika Rasulullah SAW merintahkan begini, alimu auladakum bisolati wa hum abna'us sabr. Ajari anak kamu untuk sholat dan dia berumur 7 tahun. Sudah kita perintah, sudah kita ajari. Wadribuhu wa hum abna'ul ashr. Dan pukul dia kalau 10 tahun masih belum mau sholat. Jadi sholat itu harus seperti itu. Sampai anak itu seumpama ketiduran gitu ya, tiba-tiba bangun sebelum subuh dia belum sholat isya. Dia itu sudah ada rasa takut sendiri, langsung keluar, ya, masuk di kamar mandi, bersih-bersih untuk kemudian sholat isya meskipun terlambat. Itu berarti sudah ada rasa tanggung jawab. Kalau anak sudah seperti itu, kita syukuri alhamdulillah, ini modal besar. Nah, kenapa anak bisa seperti itu?
karena bapaknya dan ibunya memberikan contoh. Jadi ketakwaan kita lah yang mengarahkan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya mereka berkata dengan perkataan yang benar. Karena apa? Ketakwaan itu tidak utuh kalau tidak ada ucapan yang benar. Bahkan hilang ketakwaan itu. Dan ketakwaan itu menunjukkan oleh lisan. Kalau lisannya baik, insya Allah orang itu istiqomah takwanya. Sebagaimana sering saya sampaikan, Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga? Maka Rasulullah SAW mengatakan akhlaknya. Dan apa yang kemudian menjadi penyebab kebanyakan manusia masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, lisannya. Makanya kalau orang yang bertakwa, insya Allah dia bisa menggerakkan lisan. Sebagaimana orang yang selalu mengendalikan lisan, itu insya Allah akhirnya akan menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Dia takut dengan celemongan lidahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, ada seorang manusia yang dia tidak menyadari dia berkata-kata suatu kebaikan, dan dia tidak menganggap kebaikan itu besar. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Dia masuk surga gara-gara itu. Gara-gara lisan kita masuk surga. Tapi juga ada orang yang nyelemong, enteng, ringan, tapi itu sesuatu yang dosa dan dia menganggap remeh. Ternyata apa? Itu menyebabkan dia terperosok ke dalam neraka. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya falyaqulu qawlan sadida, maka hendaknya mereka berkata dengan perkataan yang benar. Hadirin